Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Tetap semangat. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat kan? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, kenalan dulu yuk. Nama Ibu Elma Ismardia. Ibu mahasiswa PLP di STKIP Purwakarta. Sambut hai pagi yang cerah, matahari
materi pada hari ini adalah tentang undur intrinsik cerita. Nah, anak-anak, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca teks kelinci kecil dan burung pipit yang ditulis oleh penulis Desri M. Putri. Aduh, sakit, suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Dia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku tertantuk batu, lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu, kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin? Tanya burung pipit. Iya, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun, burung pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sarang? Pastinya Raja Hutan memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan, aku sudah 2 minggu berdiam di sarang, jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi siang. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan, harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibumu benar, kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas burung pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak, dan berolahraga bersama, saran burung pipit. Pipit kelinci kecil merona kemerahan, lalu ia berkata dengan suara lirih, ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacuhkannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf pada ibumu, balas burung pipit. Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih burung pipit sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang menjauh. Apakah isi cerita tersebut? Ya, isi cerita tersebut adalah kisah kelinci kecil yang terluka saat hendak mengambil wortel Pak Rusa. Yang kedua, siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Tokoh pada cerita adalah kelinci kecil dan burung pipit. Kelinci kecil mempunyai sifat ingin tahu, burung pipit memiliki sifat bijaksana. Yang ketiga, di mana latar cerita berlangsung? Nah, latar cerita berlangsung di kebun wortel Pak Rusa. Yang keempat, kapan cerita tersebut berlangsung? Pada siang hari atau sore hari. Yang kelima, apa masalah yang terjadi? Kelinci kecil bosan tinggal di sarang berhari-hari dan memutuskan untuk pergi ke kebun Pak Rusa untuk memetik wortel. Meskipun belum meminta izin ke ibunya meninggalkan sarang ataupun ke Pak Rusa untuk memetik wortel saat mencoba mengambil. Kelinci kecil teruntuk batu dan jatuh. Dia kesakitan. Nah, yang keenam, bagaimana masalah itu diselesaikan? Burung pipit mengajak kelinci kecil berbicara dan menasehatinya. Kelinci kecil urung mengambil wortel Pak Rusa. Setelah tidak sakit lagi, kelinci kecil pulang ke rumahnya untuk meminta maaf kepada ibunya. Yang ketujuh, apa pesan dari cerita tersebut? Jawabannya yaitu mengandung pesan agar kita hidup jujur dan patuh pada nasihat orang tua.
Unsur intrinsik cerita terdiri dari tema, tentang apa cerita tersebut, tokoh dan penokohan, siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifatnya, latar, kapan dan di mana cerita itu terjadi, alur cerita, bagaimana alur cerita itu pada awal, pertengahan, dan akhir. Dan yang terakhir, amanat, apakah pesan moral dari cerita tersebut. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.